Wacana penghilangan debat cawapres yang terpisah dengan capres menimbulkan polemik serta kritik terhadap ketentuan tersebut. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini pun meminta Komisi Pemilihan Umum konsisten menjalankan aturan mengenai debat calon presiden dan calon wakil presiden. Titi menjelaskan, debat telah diatur di dalam pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, agenda debat juga diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Yang kedua, soal kompetensi, soal efisiensi dan kepemimpinan yang efektif. Jadwal debat saja, kita tidak usah bicara soal debat yang dibilang semua pasangan calon harus hadir dan lain sebagainya. Indikasi bahwa kompetensi dan kepemimpinan yang efektif itu bermasalah di KPU muncul ketika baru rilis jadwal debat sudah ada ralat. Baru rilis soal lokasi sudah ada ralat. Pertanyaannya adalah apakah ada soliditas di dalam kelembagaan KPU dalam mengurus pemilu yang by default secara alamiah sangat kompleks, sangat rumit, sangat besar, sangat kompetitif ini. Kritik terhadap profesionalitas KPU jelang Pilpres 2024 anggota Bawaslu periode 2018-2022, Wahidah Suaib. Ia menyoroti kebijakan KPU yang dianggap tak konsisten mulai dari jadwal debat hingga format debat. Ia juga menganggap KPU kurang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pemilu yang telah diselenggarakan, mulai dari pendaftaran calon hingga teknis debat yang dinilai sudah tidak sesuai dengan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut KPU, debat paslon itu 3 kali capres, 2 kali cawapres. Ya kan? Benar ya? Itu disebarkan sebagai bentuk klarifikasi atas isu yang beredar bahwa tidak ada debat cawapres. Tapi kemudian itu kan judulnya. Tapi kalau kita membaca uraiannya, itu sama sekali tidak menunjukkan ada cawapres, debat cawapres. Karena dijelaskan di situ bahwa tetap ada debat cawapres 2 kali. Yang mana capresnya tetap hadir, tapi porsi bicara cawapres lebih banyak ya. Tak hanya mengenai debat capres-cawapres, kritik terhadap penyelenggara pemilu khususnya KPU juga dilontarkan oleh pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Pada pemaparannya, dalam diskusi bertajuk Mau Dibawa Kemana Pemilu 2024, Minggu siang, Ray Rangkuti menyayangkan kasus peretasan data pemilih kembali terjadi. Ia pun meminta agar KPU bisa menelusuri dan menindak kasus peretasan tersebut. 2019 yang lalu isu ini juga ada kan, isu data pemilih kita diretas. Lah ini kok sekarang berulang lagi, apa yang membuat itu terulang? Mengapa tidak ada upaya yang lebih ketat untuk memastikan bahwa data pemilih ini tidak bisa ya dicuri oleh para hacker dan seterusnya gitu. Nah ini juga persoalan tuh. Oleh karena itu saya setuju, mestinya kasus ini tidak berhenti di sekedar ya evaluasi internal. Ya langkah polisi untuk melakukan pengusutan menurut saya sudah tepat. Siapa yang melakukan peretasan? Tujuannya untuk apa? Apa benar data-datanya diperjualbelikan atau ada kepentingan lain? Dengan adanya kritik terhadap penyelenggara pemilu, khususnya permasalahan yang terjadi di dalam tubuh KPU, diharapkan KPU dapat melakukan evaluasi agar tahapan pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang. Iqbal Kiyarso, Jakarta.